Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian yang di sana? Hari ini saya akan mengajak kalian ke Kampung Keramat. Nah, kenapa saya ngajak kalian ke sini? Karena ini nama Kampung Keramat itu sejak beberapa waktu yang lalu membuat saya penasaran kenapa dinamakan Kampung Keramat. Ada apa sih di Kampung Keramat? Oke, untuk menjawab rasa penasaran saya, marilah kalian ikuti perjalanan saya ke Kampung Keramat tersebut. Yuk, ikuti perjalanan saya. Perjalanan kami mulai dari kota Martapura, Kabupaten Banjar, melewati Jalan Ki Haji Sahrani Arif, dan menyeberang melintasi Jalan Martapura Lama. Sangat mudah mengenali desa itu, sebab jika sudah sampai di sana akan banyak ditemukan tulisan kayu penunjuk arah lokasi Jalan Keramat. Dan ternyata juga banyak ditemukan papan penunjuk menuju ke lokasi para datu atau kubah makam para wali Allah. Dari penelusuran kami, ternyata kami temukan ada sekitar 7 kubah di 2 desa itu, yaitu 4 kubah ada di Desa Tungkaran dan 2 kubah lainnya berada di Desa Keramat. Kubah yang paling sering didatangi para peziarah ialah makam Datu Bajut dan Datu Mar'i di Desa Tungkaran. Sedangkan di Desa Keramat, kubah yang terkenal ialah makam Datu Bagul atau Syekh Aminullah. Namun meski begitu, bukan berarti 4 kubah lainnya sepi peziarah. Makam Datu Abdullah, Datu Kalangkala atau Sayyid Ahdan, dan makam Datu Abdullah Hatib di Desa Tungkaran juga selalu dikunjungi peziarah. Begitu pula satu makam lainnya di Desa Keramat, yaitu makam Datu Bajanggut atau Syekh Umar. Desa Tungkaran adalah sebuah desa yang bersebelahan dengan Kampung Keramat. Jadi ternyata kalau kita melakukan perjalanan ke Kampung Keramat, maka kita juga akan melewati Desa Tungkaran. Dengan begitu, maka perjalanan kita kali ini adalah 2 lokasi, yaitu Desa Keramat dan Desa Tungkaran, yang berada di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kai Ramli, salah seorang penjaga kubah Datu Bagul, mengungkapkan Desa Keramat dan Desa Tungkaran memang dibilang desa tua karena sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Sama tuanya dengan desa dalam pagar. Lokasi Datu Kalampayan bertempat tinggal dulu. Ia menceritakan Desa Tungkaran dan Desa Keramat dulu dikenal sebagai tempat dengan dataran paling tinggi, sehingga seringkali dimanfaatkan sebagai tempat berlindung jika ingin aman dari tentara Belanda. Bahkan kata orang tua pada zaman perang, orang-orang Belanda tidak masuk ke sini karena sudah dibentengi, ujarnya. Selain sebagai tempat persembunyian, 2 desa tua itu juga dimanfaatkan sebagai lokasi pemakaman. Sebab hanya di sana lokasi yang memiliki daratan yang tinggi. Kenapa di sini banyak makam? Itu karena di sini memang lokasi pemakaman. Lantaran datarannya tinggi, jadi makam tak terendam oleh air, kata Ramli. Nah guys, ini di tengah perjalanan kami menuju Kampung Keramat. Nah di sini kita melewati persawahan, dan ini ada aliran sungai kecil untuk pengairan sawah. Nah di sini banyak orang mancing ya, karena di sini banyak ikannya. Nih, bagi yang suka mancing, hobi mancing, biasanya mereka suka datang kemari. Tuh kita lihat ada beberapa orang sedang mancing.
Oke guys, kita lanjutkan perjalanan kita ke Kampung Keramat. Kakek berusia 65 tahun tersebut menambahkan, makam di Desa Tunggaran sebagian besar merupakan zuriat Datu Kelampaian. Salah satunya ialah istri pertama beliau, yaitu Datu Bajut. Datu Bajut asli orang Cina. Setelah menikah dengan Datu Kelampaian atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau tinggal di desa Dalam Pagar. Kemudian meninggal dan dimakamkan di sini, tambahnya. Ulama yang dimakamkan di Tunggaran karena memang bertempat tinggal di sana hanyalah Datu Mar'i. Sementara yang lainnya bertempat tinggal di luar desa. Datu Mar'i sendiri sebenarnya orang negara, tapi beliau tinggal di sini. Kalau yang lainnya orang luar, tapi karena di sini aman, maka mereka dimakamkan di sini, ujar kakek Ramli. Sementara itu, salah seorang penjaga kubah Datu Bagul, Zulkifli, menuturkan, dua desa tua itu selalu didatangi para peziarah dari berbagai daerah. Di makam Datu Bagul saja, dalam sehari, peziarah yang datang selalu di atas 5 orang. Kita berada di depan kubah Syekh Abdullah dan Syekh Jamaluddin dan Hajah Siti Fatimah, Hajah Hasanah. Ya, ada beberapa makam wali di sini. Dan dari penelusuran kami,
di sini Kampung Keramat banyak ditemukan kuburan keramat para wali guys. Ada beberapa tempat yang kuburannya itu atau makam itu dibikin kubah. Kenapa dibikin kubah? Karena mereka memuliakan para wali yang berkubur di dalam tanah tersebut. Tujuannya untuk memudahkan para peziarah untuk ziarah mengambil berkat di sana guys. Itu yang saya tahu. Nah, jadi kenapa dinamakan Kampung Keramat? Karena di situ banyak orang-orang para wali yang mempunyai keramat. Itulah penelusuran kami hari ini guys. Itulah hasil penelusuran kita di Kampung Keramat kali ini. Oke guys, semoga kita dapat mengambil pelajaran dan kita mendapat tambahan ilmu pada hari ini, dapat tambahan pengetahuan. Oke guys, sampai jumpa dalam video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.